Desa Megati adalah salah satu desa di Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dengan luas wilayah 842 hektar yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah agraris. Dari potensi yang ada tersebut, Bapak Iwayan Swece yang merupakan perbekal Desa Megati selalu memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk bercocok tanam serta berternak guna memenuhi kebutuhan pangan keluarganya yang nantinya diharapkan dapat diketok tularkan kepada semua masyarakat Desa Megati guna mewujudkan ketahanan pangan terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Om Swastiastu. Hai sahabat tani, perkenalkan ya, nama saya Wayan Swece. Jadi sehari-hari saya dipanggil Pak Liong. Ya, saya petani tulen. Banyak orang-orang menganggap bahwa pertanian itu tidak menjanjikan, tapi buat saya itu adalah sebaliknya. Apa sebab demikian? Karena sudah saya merasakan bahwa pertanian itu sungguh mendukung sekali daripada kebutuhan saya sehari-hari, ya, kebutuhan dapur dan lain sebagainya. Kemudian saya sudah merasakan bahwa pendidikan daripada anak-anak saya itu bisa berlanjut berkat saya bertani. Memang sebenarnya untuk menjadi petani yang boleh dikatakan cukup bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga itu tidak gampang ya, tidak gampang. Yang pertama, kita itu harus ya sebagai petani paling tidak kita tuh ya sedikit tahu manajemen pertanian. Nah, kemudian kita kreatif, inovatif, selalu mengikuti perkembangan daripada teknologi. Kemudian kita tuh pintar-pintar melihat daripada peluang pasar. Jadi apa yang harus kita tanam sehingga nanti bisa memenuhi daripada kebutuhan kita. Nah, itu yang sampaikan terkait dengan apa kiat-kiat yang, dan kemudian yang terakhir ya, kita itu bertani itu kita itu tidak harus fokus dengan satu bidang pertanian. Jadi kita itu harus semua bidang daripada pertanian, baik itu pangan, kebun, ikan, ternak, dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita. Kalau umpamanya salah satu anjlok ya, umpamanya salah satu kita gagal di bidang perkebunan, umpamanya bisa didukung oleh bidang yang lain. Nah, kemudian yang perlu saya sekarang jelaskan, perlu apa lihat ya Bapak dan Ibu lihat bahwa saya punya pekarangan ya yang boleh dikatakan ya sedikit lah. Jadi saya manfaatkan dengan baik. Nah, pertama terkait dengan masalah ketahanan pangan, yang pertama adalah lumbung ya. Lumbung di samping ini adalah ciri khasnya adalah tabana untuk bersantai, dan yang di atas itu adalah kita menyimpan hasil panen kita adalah gabah. Jadi gabah ya kebetulan kita panen pada bulan April kemarin. Ya, saya sendiri sudah mengisi daripada lumbung ini sebanyak 2 ton lebih ya gabah. Ini untuk stok kita dalam 1 tahun untuk kebutuhan daripada rumah tangga. Di samping itu saya memanfaatkan juga di pekarangan, saya menanam hortikultura berupa sayur-sayuran untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, ada di sini ada cabenya, ada bayam, ada sayur hijau, ada labu, ada serai dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada ikan ya, ada ikan, kita pelihara ikan rumahan ya, itu ikan lele. Jadi untuk pemenuhan daripada kebutuhan protein nabati ya, kita juga ya pelihara lele. Kemudian nah, ini seperti ini saya perkenalkan kepada rekan-rekan petani ya. Ini kita sekarang memelihara yang namanya trigona ya, trigona. Jadi trigona ini manfaatnya adalah ini supaya betul-betul ekosistem ini berjalan dengan bagus, berputar ya. Jadi trigona ini adalah membantu daripada penyerbukan tanaman, terutama tanaman buah-buahan. Kemudian bunga-bunga yang kita siapkan di pekarangan itu adalah merupakan makanan daripada trigona ini. Kalau bahasa Balinya ya kelo-kelo ya. Kemudian di sisi lain, trigona ini akan memberikan manfaat buat kita. Dia penghasil madu. Jadi madu itu ya sangat langka dan mahal, cocok untuk buat kesehatan.
lainnya juga ada, ya seperti kelor, seperti serai dan lain sebagainya. Kemudian tanaman buah-buahan juga beberapa ada, seperti jeruk nipis, lemon, jamu biji, jamu air. Kemudian tanaman ekspornya juga ada, itu tanaman kakao ya, kemudian tanaman vanili ya, jadi sedang kita usahakan. Ya tanaman porang juga ada. Tapi itu ada pisang, ada kelapa, ada pohon, ada nangka, ada durian, ada kelengkeng ya, ada kokat gitu ya. Jadi itu yang saya usahakan di lahan pekarangan yang seperti ini, saya atur sedemikian rupa sehingga betul-betul nanti mampu ya, memberikan nilai tambah ya, kemudian ya kebutuhan sehari-hari dan merupakan nilai tambah. Kita jual sebagian hasilnya untuk biaya yang lain-lain, terutama biaya anak-anak sekolah. Sahabat petani, jadi saya lanjutkan ya. Jadi di dalam kita berusaha tani, jadi untuk mengurangi kos, jadi pengeluaran kita terkait dengan masalah pupuk kimia dan pestisida kimia. Karena pupuk sekarang semakin langka dan mahal, begitu pula pestisida kimia juga mahal. Dan di samping juga kita tuh istilahnya terkait dengan efek samping daripada penggunaan kimia. Jadi saya membentuk suatu kelompok ya, kelompok yang namanya kelompok meja tani ya, kelompok meja tani sampingan. Saya membuat pupuk organik dari buah-buahan dan daun-daunan yang komposisinya itu bahan-bahannya itu ada 15 ya. Salah satunya adalah buah maja dan buah maja, daun kelor, lidah buaya dan lain sebagainya. Petani semua ya, ini salah satu daripada hasil kebun kita di pekarangan adalah labu ya. Labu ini labu madu ya, labu madu ini sekali ini kita konsumsi untuk makanan sela. Sahabat petani, inilah hasil kebun kita ya, hasil dari hortikultura berupa sayur, cabai, sayur hijau, tomat ya, beberapa ini ubi kayu juga, kemudian ada labu. Jadi kalau umpamanya nanti kita makan tidak habis, kita makan ini kita jual untuk menambah nilai tambah daripada itu. Itulah rekan-rekan petani yang dapat saya sampaikan dan apa yang saya usahakan di lahan pekarangan yang saya miliki ini. Jadi rekan-rekan, bapak dan ibu sahabat petani sudah saksikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah kemudian ada hasil guna. Jadi mari kita bersama-sama manfaatkan lahan pekarangan yang kita miliki supaya betul-betul kita bisa membantu di dalam kebutuhan kita sehari-hari, terutama di dalam rumah tangga. Lebih-lebih kita bisa menjual di luar kelebihan daripada yang kita makan. Jadi untuk nilai tambah secara ekonomi. Nah itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Om Santi.